Oke, ini kita cuaca panas. Hari ini aku buat minuman segar. Di sini ada soda sama sirup apa namanya tadi? Sirup jeruk, orange lah ya, sama apa namanya ini? Sirup kurnia lah mereknya ada warna merah. Di sini ada lemon juga sama terasi. Langsung kita buat ya. Ups, mantap. Masuk es batu. Es batu buat sendiri tadi nih. Lagi. Lagi lah. Oke. Ini distilasi. Cukup. Terakhir potongan lemon. Air soda. Wih, udah jadi. Wow, main. Kan jadi dah. Dah, aduk-aduk sedikit jadi. Ini untuk orang itu lagi ngobrol sama medan BMX yang aku buat untuk orang ini panas-panas. Oke, makasih. Bye. Halo, selamat siang kawan-kawan. Ini kita QG Cuisine. Aku Bang Ipal selaku kameramen sekarang masuk dalam frame karena dia juga terlibat di komunitas ini. Ini sekarang kita ada di base campnya lah, aku bilang. Base camp atau toko nih Bang sebenarnya? Sekalian ya, merangkap. Kita lagi di Trusted BMX yang domisilinya anak Medan BMX ya komunitasnya kan? Ya. Basecamp Medan Oke, BMX. jadi sekarang aku nih sama sepuh-sepuhnya lah nih udah ya kan? Karena setahu aku udah berapa tahun Medan BMX ya kan diri kan? Ini udah lama bang ya kan? Kenalin dulu nih ya kan? Coba lu siapa nama
udah tahu lah Bang Ipal. Ini Bang Ardi, Di owner Trusted BMX. Kawan-kawan yang mau beli part spare-part, apa ya kan? bisa sih. Nah, langsung Bang, sekali-kali aja Bang. Follow IG-nya di sini. Langsung follow aja nanti IG ya. Bang MP. Tuh. Ini gerombolan nih udah nih zaman dulu lah nih ya kan. Sindikat namanya. Tapi ini enggak. Ini enggak ya kan? Ini Enggak. masih Udah anak baru nih. ini anak baru nih. Ini kecil kali, kecil kali, ini ingusan kali dulu. Cuman Bang prestasi dia kan Iya, lumayan. progresnya bagus Sampai sih. sekarang dia punya yang paling aktif dia kan ini. Ya, Dia Ini Bang Kupon, orang paling baik hati ya kan. Iya. Paling sering dibully yang adik-adik saya. Rajin begadang. Nah, itulah karena saking baik hatinya Bang. Iya. Nih, jadi kan di sini kan pengen tahu lah. Sebenarnya Medan BMX ini kapan orang abang buat gitu? Buat mungkin aku dulu yang jawab. Nah, Medan BMX nih mungkin kita tarik dulu mundur ya. Sebenarnya BMX freestyle ini kan udah ada di Medan itu boomingnya tahun 2000 2001 gitu. Ya pemainnya masih kami inilah sebagai rider junior dulu kan. Ada aku Bang masih Koko, SD lah tuh. ada Sama lagi sama ya. Kelas satu. Ardi juga, ada Ipal ketemunya kalau nggak salah 2004 gitu kalau nggak salah. Jadi di tahun itu ada seniornya namanya Bang Hussein. Nah dia bisa dibilang pionirnya BMX freestyle di Medan. Sekarang dia di mana Bang? Wah dia nggak di mana-mana lah sekarang, udah main downhill sekarang. Oh, main downhill? Nah, Masih dunia sepeda lah. masih dunia sepeda, dia Udah masih roda dua. Ih, Bang tadi Ada Bang Hussein, nah Hussein dia itulah. cara penggeraknya. Cuman di tahun 2004 itu emosi ekstrim ya pertama Ya, kali nama ya, ekstrim buat Toto. komunitas lah, buat klub itu namanya emosi ekstrim tuh dibuat sama Bang Toto. Yaitu ya masih spesifiknya freestyle, cuman masih belum jelas arah, belum fokus istilahnya, kayak belum ada serius-seriusnya gitu, nggak ada kompetisi juga pada saat itu kan freestyle gitu kan, ya masih main-main gitu aja gitu, nggak jelas lah Biar gitu kan. main-main aja di Ah, sepeda lah gitu iya. ya kan. Kompetisi nggak pernah gitu kan, belum ada gitu, Sekarang referensi lah, kurang, banyak. internet kan juga pada saat itu kan belum terlalu booming gitu kan. Jadi pas di tahun 2006 itu Wim Cycle itu ngadain event di Medan gitu kan. Jadi Bang Hussein inilah perantaranya gitu kan, yang koordinasi ke Wim Cycle pusat bahwasanya di Medan itu bakal dibuatkan obstacle atau alat untuk latihan. 2007 event pertama BMX BMX freestyle lah. freestyle Freestyle. Medan. Tapi sebelum itu kita udah ada main-main juga ke Taman Harapan. Kita Iya. punya jambok sendiri lah gitu kan. Itu- Dari konflik itu- dulu kan. Patungan antar kalian aja tuh ada yang Apa nih? support. Apanya nih? Untuk buat obstacle ya? jamus itu lah. Patungan awal kita patungan. Awal. Patungan. Kalau Tivan aja kita aja lah kan. Iya. Jadi di tahun itulah pertama kali ada event. Nah, mulai rame itu kan, mulai rame. Habis itu di tahun 2008 sampai sempat di UMSU ya kan. Iya, rusuh. Nah di 2009 atau 2010 itu 2010 setelah event cycle kedua di PRSU bukan Sumatera Utara itu 2010 itu alatnya diletak di kolam raya, kolam Trideli. 2010. Nah, sebelumnya di Gria di Jalan Ya. Bukit Banjar, karena itu nggak efektif seluruhnya karena di atas tanah, jadi obstacle kita nggak terawat secara efektif, maka dipindah ke Kolam raya. pusat sekota di kolam Trideli. Jadi di kolam Trideli ini kan logonya Medan gitu kan, Ya. ikonnya kota Medan gitu kan di depan Raya Mas gitu. Kolam raya. Nah, jadi tujuannya itu dibuat nama Medan BMX itu kan pada tahun itu komunitas BMX freestyle yang ada di Medan itu udah mulai banyak tuh daerah-daerah di Medan tuh. Oh, Jadi kita pengennya kan komunitas ini kan besar, BMX ini besar gitu. Bukan komunitas olahraganya itu pengen besar kita kan. Nah, jadi gimana ya biar rame latihan di sini gitu kan, kita buat aja namanya enggak nama per tim satu-satu kayak contohnya Musik Ekstrim dulu gitu. Ya. Kita buat aja Medan BMX. Jadi semua satu yang atap gitu merambah. kita. Satu atap identitas besar. Karena Sumatera Utara sebelum lah. ada Medan BMX itu juga ada tim-tim Tim lain. banyak tim di Medan tuh banyak, pas ada banyak sekali tim. udah Jadi mulai menjamur lah BMX freestyle di Medan. Tujuan awalnya itu sih
kita buat Medan BMX. Kita satu atap lah. Ya. Dia maju. Pokoknya intinya selama kalian naik BMX dan ada di Medan, kalian Medan BMX gitu. Latihannya di situ gitu. Itu awalnya kita pengennya kayak gitu. Supaya nyatu kayak aku dan kamu. Nah, kameramen awak nih kan udah sering ikut kompetisi lah. Sejauh ini prestasi Medan BMX paling besar apa? Aku kemarin taunya Rusdi kemarin ada ikut kompetisi di Bandung ya loh. Iya, Cimahi. Yang juara satu pun rider Medan BMX tahu aku. Ya. Tapi disponsori sama Domisilinya di Jakarta. Yang malah dia udah hijrah ke sana ya. Ya. Emang kenapa nggak maju rupanya di Medan? Bukan nggak maju juga sih. Kebetulan. Apa sih? dia aja pengen merantau gitu. Iya. Oh, gitu. Yang pertama dia pengen Biar lebih merantau berkembang lagi. dia Ya. pengen berkembang. Oh bukan karena ada Nambah skill satu. Yang Karena di kedua, Jawa kan lebih banyak event. kurang Ya. support atau apa? yang kedua event di Medan kan tidak sebanyak event di sana. Oh ya. Jadi Kalau dibilang kurang maju sih enggak. Kalau dari progres untuk setiap skill dari rider sih progresnya bagus. Cuman kembali lagi tadi untuk masalah fasilitas di Medan memang Kurang. ya, dari segi Nah, pemerintah fasilitas sarana sarana. kita di Medan nggak ada. Padahal sangat disayangkan karena Medan ini dekat dari Singapura. Untuk objek wisata olahraga sebenarnya kalau misalnya bisa kerjasama dengan pemerintah lebih apik lagi. kukira tadi objek wisata. Sebenarnya kalau di ini dia kompetisi nasionalnya ada. Ada. Karena kita kan udah masuk UCI. Berarti kan 2018 kalau nggak salah. bukan sekedar apa ya maksudnya bukan sekedar Iya, ini udah komunitas olahraga, main-main. udah olahraga prestasi lah. Udah atlet ini bilang Iya, benar. Baru sih baru 2019. BMX ini tidak main-main seperti hubungan saya KD itu, nggak akan main-main. tadi sih tadi Oke. bisa lah di mana ya di mana bilangnya disupport dari pemerintah bisa lah itu. Oh bisa kali. Bisa. Harusnya. Sekarang pemerintahnya mau support apa enggak? Ya, Mau- itu tadi. Harusnya Politik disupport. nih, kan? Aduh. Emangnya Kita punya apa event. support yang perlu diberikan lah gitu misalkan Banyak banyak, Pak. alat Iya. Ya, Sarana prasarana, terus kesejahteraan. Kalau fasilitas latihan kita untuk alat olahraga. kalian punya kan ada. Tapi itu alat sendiri. itu alat sendiri dari uang sendiri Iya. tapi bang setahu kan di Medan ada tuh apa namanya pak-pak yang kayak di Merdeka. Merdeka Coba Teladan. aku jelaskan. Teladan Siapa yang dia saya jelaskan? itu nanti. kenapa kok nggak main di situ Nah, Ya itu gimana itu ya, dari transisinya apa semua nggak sesuai gitu Nggak kayak bisa. hubungannya, jadi susah buat dimainin gitu kan. oh kurasa yang buat tukang aja mungkin Ya, 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 mungkin. Tukang nganggur ya kan Ya, koretan istilahnya. Bahasa Sampai aja. simpelnya nggak layak pakai. Jadi berbeda sama yang alat kita buat dengan kita sendiri itu sama yang buatan pemerintah. Mungkin kalau misalnya ada salah satu dari anak-anak BMX ini juga terlibat untuk buat alat itu Ya mungkin betul, sempurna. pasti presisi. Nah, intinya mereka membangun tanpa ada koordinasi kerjasama sama komunitas gitu. Asal bangun aja gitu. gini bang ada juga pemikiran yang mengatakan Medan BMX-nya nggak mau mendekatkan diri sama pemerintah ya. Sudah. Karena kan namanya kita juga mau berusaha lah maksudnya kita meminta bantuan ya sebenarnya kita kan untuk membantu alat segala macam Sudah. itu Kita- udah dilakukan Kita udah mendekati tapi dianya menjauh. kok cerita Buat titik itu jangan menjauh. ini thumbnailnya nanti nih apa kisah cinta para bukan enggak Enggak lah. jadi sebenarnya orang Medan BMX nih kali Udah, ini kita udah berikut istilahnya kita komunitas yang bisa dibilang underground lah gitu kan. Ikut beradministrasi sama negara gitu. Kita udah surat menyurat gitu kan. udah surat menyurat Udah, gitu kan. terus direspon Ada yang direspon dengan baik, banyak yang tidak gitu.
beberapa ada. Respon yang baik apa bang? Kayak sempat beberapa kali kan Medan BMX itu kan diberangkatkan juga gitu ke acara-acara kompetisi di luar Jawa, ada sempat beberapa kali ada, tapi banyakan yang nggak ada gitu, nggak didukung gitu kan. Sempat beberapa kali kan nggak semuanya event besar di Jawa kita ikut gitu, nggak semuanya disetujuin juga. Buat Ucil nih, Ucil kapan pertama kali gabung Medan BMX? Seingat aku sih gabung di BMX tuh tahun 2009 2010 gitu lah. 2009 2010 event-event kedua itu lah ya kan mulai masuk ya. Iya gitu. Masih sharing-sharing lah sama seniorannya ya kan. Kemarin di Cimahi. Itu event apa tuh bang? 2019 Kejurnas. event Jurnas itu. Pemerintah yang ada. Iya, itu udah event. Itu berangkat siapa yang danain? Alhamdulillah pemerintah Oh, berarti udah mau support. PBIC. Oh iya, transport ya. Iya. Cuman kayak peralatan latihan aja yang belum ya kan. nah itu Adalah pasti. Apalah, Ucil ke depannya nih harapannya apa nih karirnya yang mau dikejar deh? ya pasti karir kedepannya yang dikejar bukan TikTok lah bro. Mana TikTok ini gini. Kompetisi kalian kompetisi yang terdekat. Kompetisi. Jadi kompetisi yang terdekat apa nih kira-kira? Ini mungkin ada kejurnas, kemungkinan di bulan 11 atau bulan Harusnya kejurnas juara nasional. harusnya ada nih tahun ini. Iya. Gimana dong? Kayaknya dipindahin ke Jakarta. Tadinya kan mau di Palembang tuh. Di Palembang. Kayaknya pindahin ke Jakarta itu nanti mungkin. Dan 2021 itu Fornas, Festival Olahraga Rekreasi Nasional Target Palembang. Jadi Medan BMX ada nih rider Ada. masuk pasti ya. Pasti. target lah Pasti target. ada lah. Insya Allah ada. Oh iya, Medan BMX punya YouTube juga ya. Oh, Medan Benar. BMX punya YouTube, Instagram. Follow Instagramnya Nanti. @medanbmx. Follow aja tuh. Ini. Ini juga Trusted Trusted BMX. BMX. Trusted BMX. Nah, kalau mau belanja juga ini partnya lengkap. Partnernya nih. Kalau Nih. mau belanja kemari aja langsung. Ini bang, Hmm. kok apa bacanya? Kok. Ikut. Nah, Ori nih ke. Mari BMX asli. Apa BMX itu asli. bukan stiker tuh kan? Nah, jadi BMX asli. Enggak, aku sedikit tahu lah kan kayak kan dia ada kolaborasi sama fans ya kan? Iya. Itu udah Iya. brand besar ini. Ya. Jadi kalau yang dibeli Padahal ya. Roti kapal bisa. dibeli berapa nih bang harganya nih bang? Itu kalau harga baru dia sekitar 5.500.000 atau 6 jutaan Ini gitu. 5 juta. Ya, frame doang. Di sini. Iya. Promolin. Bahan promo. Bahannya Chromolin 4130. Ini nggak besi botol nih nggak? Enggak lah. Tapi emang ringan deh bang ya. Ya. Jadi kalau bangun sepeda BMX tuh kira-kira lah yang standarnya, maksudnya bukan untuk kelas pro kali ya. Oh, untuk pemula. Pemula, misalkan aku lagi pengen BMX, berapa lah butuh? Berapa minimum kalau Kalau udah minimum lumayan budget untuk pemula itu biasanya ada yang dari harga 3 juta atau sampai 5 juta. Itu yang buat Itu pemula full ya. bike ya, full bike Kayak ya. full bike, dia full bike. Full bike. Nah, kalau yang menengah udah agak ke atas lah kita bilang kan itu sekitar budgetnya 5 juta ke atas sampai 10 juta dia. Cuman kalau yang udah pro itu budgetnya 20-an juta ke atas gitu. 20 juta. Iya, itu udah nggak ada ininya lagi lah, udah lebih mahal lah biayanya kalau buat yang pro kan gitu. Panipal, kameramen, sepuh Ini ya Rider lah. BMX Pro juga ini, sesepuh nih. Dulu ya kan. Ya, Sekarang masih sanggup. dia udah pernah main Sanggup. di Dewi Tour juga. kalau dibilang sanggup sih, ya sanggup-sanggup aja. Yang nggak aku sanggupi adalah kehilangan adik itu. Mulai. Siapa tuh? Itu aja kayaknya ngapa kali ya bang Ipan. Iya. Tidak apa-apa nanti. Ya. Sebaya bak lo nih. Apa pula dia bang? Kok enak aja minumannya bang? Tadi sempet buat kami khusus gitu. Iya, memang. Oh, makasih lagi. Makasih ya. Edo yang bikin Edo. Emang rasanya aduh. Ada yang mungkin ya. Gimana ya? Enak ya. Oh itu yang bilang. Halo
alhamdulillah nih. Penyu orang ya. Rusdi kira-kira apa nih tekadnya ke depan, atau mau go internasional atau mau juara nasional dulu Ya yang kejar, atau udah malas main BMX? Ya, memang Kayaknya kayak gitu ya. kayaknya kayak gitu kan. Nggak sepeda aja biar aku aja aku. Nggak mungkin gini, kalau dibilang males sih aku nggak setuju ya. Mungkin dia sedang fokus membagi waktu antara BMX dan TikTok. nggak malas karena lagi nggak ada event ini kan. Iya. Kalau udah passion, mana ada cerita. Iya. Malas. Iya. Udah pernah menang nasional Pernah lah di Fornas itu sempat di 2011 itu pernah si Teja pertama kali itu menang Teja Fornas di situ. itu ya yang sekarang Ya 2 kelas dia Bandung, biar ya. kemarin tuan. Tangerang. anggaran. Dua-dua dia kemarin menang. Iya yang di Senayan Fornas 2011. Dua-dua dia juara satu. Jadi pas sering lah dia, terus Rusdi juga ada sempat berapa kali, lupa sih teman-teman event karena Fornas. udah banyak lah mereka. Ya ini Wah, salah kejuaraan nasional orang Medan BMX naik podium lah ya. pasti Pasti, lah. Insya Allah. Ada lah beberapa ada lah walaupun nggak pertama. Paling nggak kita bisa diperhitungkan lah sama mereka. Ah, Bang Ardi, Ah, apa itu? Percaya deh. satu apalah kan penjual ya atau Owner. ya kan. Trusted. Trusted store Store BMX BMX lah. Store BMX ini. Jadi gimana penjualan untuk di Medan ini? Laku kah atau susah? Ya Karena- kemungkinan 2 bulan belakangan ini sih agak lebih lumayan sih penjualan di Malah lebih BMX lumayan? ini, ya 2 bulan belakangan ini. Oh iya, memnya Karena kan tukang sepeda kaya raya. Ya. Nah, karena kan orang pada beli-beli sepeda semua buat olahraga biar sehat kan gitu kan. Ya 2 bulan ini lumayan, Malah banyak yang beli Iya. sepeda ya. banyak peminatnya. Store spare part sepeda lah nih. Sebenarnya banyak apa nggak sih di Medan nih yang jual yang khusus gini lah BMX gitu. Khusus BMX ya. Kalau yang khusus BMX untuk freestyle gini mungkin masih sedikit store di Sedikit, Medan. ya. Mungkin ada 2 atau 3 store gitu di Medan ini, termasuk saya gitu kan. Yang khusus BMX. Yang ya. khusus buat BMX. Jadi Bang Ardi ini Trusted ini kan masuk lah ke dalam Medan BMX. Udah ada nggak rider di support? Ada sih rider, cuman baru 1 orang. Baru satu. Ya si Haris ya namanya. Haris itu ya. Baru 1 rider. Belum berani lah buat support banyak gitu kan, juga karena masih baru kan gitu kan. Masih baru. Mungkin kalau udah lumayan sukses nanti mungkin bisa beberapa rider lagi lah. Bantu nyemangatin ya. Iya, buat bantu-bantu disemangati anak-anak di BMX ini tadi kan, khususnya untuk di Medan dulu lah kan gitu kan. Generasi muda lah ya kan. Ya buat local ridernya, jadi biar lebih semangat lagi mereka itu kan. Jadi mereka pun nanti ke bawahannya pun terus meregenerasi ya. Ya, Jadi itu. nggak jangan sampai punah lah gitu. Jadi harapannya nih ke depannya Medan BMX apa? Harapan ke depannya. Ya lebih bagus lah, lebih berkembang lagi, lebih gimana gitu. Gimana? Gitu lah, Pak. Nah, Berkembang dalam arti kata kita kan butuh regenerasi sebenarnya. Yang rider selama ini ada itu kan nggak selamanya terus main BMX. Kita kan butuh regenerasi rider muda gitu. Apalagi kita kan sekarang udah masuk ke olahraga prestasi, sudah dipertandingkan gitu kan. Kita maunya komunitas Medan BMX ini akan tetap ada dan tetap eksis. Makanya itu tadi balik ke tujuan kita awal, gunanya dinamakan Medan BMX itu supaya semua komunitas penggiat penghobi olahraga sepeda BMX khususnya freestyle itu gabung di kita gitu. Kenapa? Kalau kita rame, kita besar gitu. Kan pemerintah Banyak perhatiin. terlirik lah kita Nah, jadi ada apa dengan ini? otomatis kita pasti difasilitasi kan dalam segala hal gitu kan. Tapi kalau cuma kita aja, ya lah BMX di sana ada, di sana ada, di sana ada. Main-mainnya nih, main-main doangnya nih ya. Nggak terfokus, nggak rame gitu kan. Kita di satu tempat gitu kan, kita rame, kita gabung semua di Medan BMX ini gitu kan.
dari semua penjuru kota Medan lah kan, dari semua kecamatan atau wilayah, pasti kan kita pasti bakal diperhatiin. Booming kan lah ya kan harapannya ya kan. Bener. Itu sih harapannya. Kekuatan Medan BMX ini adalah persaudaraan, kekeluargaan. Jadi hal sesimpel itulah yang menyatukan kita. Ya kan kita bisa bersatu, bisa kumpul ya Bisa sekarang kumpul, ya. karena kita Solid dari Bisa ngumpul jadi satu di satu atap dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu. udah 10 tahun kan. udah lebih 10 tahun nih Medan BMX. 10 tahun lah. 10 tahun. Nah, Saya juga 10 tahun. 10 tahun lah. Cuman kami berteman udah lebih dari 10 tahun. Oke lah, udah banyak lah kita ngobrol-ngobrol. Ini edisi konten Kiwi Cuisine ngobrol bareng Medan BMX. Harapannya kita sih coba banyak ngobrol bareng sama komunitas-komunitas lain, maksudnya pengen kenal sama teman-teman komunitas lain, juga kita saling support ya bang ya. Ya, Saling support. Karena kan kegiatan positif sih. Iya. Mudah-mudahan yang lain juga saling support lah gitu. Apapun, pokoknya ini kan udah kayak Medan BMX, udah kegiatan positif, kreatif, kan udah freestyle-freestylean ya kan. Kedepannya mungkin ada lebih banyak lagi lah kita ngobrol bareng komunitas-komunitas yang ada di Kota Medan. Ya, makasih juga buat Kyogi Cuisine udah datang ke basecamp kita di Trusted BMX. Udah Makasih buatin minuman yang enak. Makasih juga buat Bang Ardi. Iya, makasih buat Bang Ardi yang menyediakan menyediakan tempat. tempat buat kita boleh kunjungin. Jangan Ya, lupa kalau mau belanja pak di sini. Follow IG-nya. Trusted BMX. Ya benar. IG-nya. Jadi kita tulis lah bang di Ya, nanti kita Bawah. juga Ya. Trusted BMX. Bawah. Dan jangan lupa follow juga IG Medan BMX. YouTube. YouTube. Subscribe Iya. YouTube Medan BMX. Ya. Jangan lupa ya coy. Nggak. Sama Kiwi Cuisine-nya jangan lupa di subscribe. Ya. Share, komen, Oke. Share, komen, Balik. like. maju terus. Udah Indonesia. Terus semangat. Maju terus. Pemuda Indonesia. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Medan BMX channel. Itu channel. Oke. Gimana rokok tadi? Kalau buat kolor buat Ketemu lagi kecil. aduh aus aku jadinya. Tolong, tolong.